Halo teman-teman, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai revetment, dinding pantai, dan dinding penahan. Kami dari kelompok 1 beranggotakan 1. Gunawan Simahara Pratama, kemudian Siti Nur Hidayati, ada Putri Ningrum Sari, ada Muhammad Arifuddin, dan yang terakhir ada Fajar Islam Nur Gunawan. Yuk disimak videonya. Erosi pantai merupakan salah satu masalah di daerah pantai yang dapat menimbulkan kerugian sangat besar akibat rusaknya kawasan pemukiman dan fasilitas-fasilitas yang ada. Langkah pertama dalam menanggulangi erosi adalah mengetahui penyebabnya, kemudian menentukan cara penanggulangannya, yang biasanya dengan membuat bangunan pelindung pantai. Tipe bangunan pantai yang digunakan ditentukan oleh ketersediaan material di dekat lokasi, kondisi dasar laut, kedalaman air, dan ketersediaan peralatan pekerjaan. Salah satu perlindungan buatan pantai adalah perkuatan pantai. Perkuatan pantai diperlukan di sepanjang pantai dan digunakan sebagai pelindung pantai terhadap serangan gelombang, menahan tanah di belakangnya, serta mengurangi limpasan gelombang ke daratan di belakangnya. Bangunan perkuatan pantai bisa berupa revetment, dinding pantai, dan dinding penahan atau bulkhead. Bangunan ini bisa memantulkan gelombang sehingga tinggi gelombang meningkat dan menimbulkan arus yang dapat mengerosi tanah dasar di depan bangunan. Yang pertama adalah revetment. Teman-teman tahu nggak sih apa arti dari revetment? Revetment merupakan bangunan yang dibangun pada garis pantai dan digunakan untuk melindungi pantai dari serangan gelombang dan limpasan gelombang atau overtopping ke darat. Revetment mempunyai sisi miring dan bisa terbuat dari tumpukan batu atau bronjong sehingga lebih fleksibel dan dapat menyesuaikan diri terhadap gerusan di kaki bangunan. Revetment terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu lapis lindung, lapis filter, dan pelindung kaki. Lapis lindung bisa berupa batu atau beton dengan bentuk tertentu yang mampu menahan serangan gelombang. Sementara filter berfungsi untuk menahan butiran tanah agar tidak keluar dan memungkinkan air bisa mengalir melintasinya. Untuk pelindung kaki diperlukan untuk memberikan stabilitas terhadap gerusan pada dasar bangunan. Ada beberapa bentuk dari revetment. Yang ini merupakan revetment dari tumpukan batu, yang ini merupakan revetment dari bronjong, terus ini merupakan revetment dari beton cetak, dan yang terakhir ini revetment dari geopark. Bangunan pelindung pantai juga dapat terbuat dari grout matters. Grout matters terbuat dari serat polyester yang didesain 2 lapis untuk menghasilkan kekuatan yang optimal. Metode penanggulangan erosi dengan ini memiliki keunggulan dibandingkan yang konvensional, yaitu biaya lebih murah, waktu lebih cepat, memiliki estetika yang tinggi, tahan lama, dan biaya pemeliharaan yang rendah. Grout matters belum banyak digunakan di Indonesia, namun diperkirakan lebih cocok untuk tanah lunak dan tinggi gelombang kecil. Tembok laut. Tembok laut berfungsi sebagai pelindung pantai terhadap serangan gelombang dan untuk menahan terjadinya limpasan gelombang ke daratan di belakangnya. Biasanya juga digunakan untuk melindungi daerah pemukiman dan fasilitas umum yang sangat dekat dengan garis pantai. Bangunan ini berbentuk dinding vertikal, miring, lengkung, atau bertangga, dan bisa terbuat dari pasangan batu, dinding beton, atau bis beton. Dalam merencanakannya, diperhatikan kemungkinan erosi di kaki bangunan
dan limpasan gelombang ke daratan di belakangnya. Untuk melindungi hal tersebut, ditempatkan batu pelindung pada kaki bangunan atau dengan membuat turap di bawah sisi depan bangunan. Beberapa contoh dari tembok laut yaitu yang pertama, terdapat tembok laut dengan puncak dinding lengkung yang berfungsi untuk memantulkan gelombang kembali ke laut sehingga tidak melimpas ke darat. Yang kedua, terdapat dinding pantai yang terbuat dari tumpukan pipa atau buis beton. Yang ketiga, dinding pantai dari beton bertulang yang menahan tekanan tanah di belakangnya. Materi selanjutnya yaitu dinding penahan tanah atau bulkhead. Bulkhead adalah bangunan pantai yang memiliki fungsi utama untuk menahan tanah di belakangnya, sementara untuk fungsi sekundernya adalah sebagai perlindungan terhadap serangan gelombang. Bangunan ini biasanya digunakan sebagai dermaga pada pelabuhan. Bulkhead dapat berupa turap yang dipancang ke dalam tanah dan dilengkapi dengan angker. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan tunggu video selanjutnya. Tetap semangat!